hal yang paling menarik itu memang dari segi materinya ya. Saya sebagai seorang Buddhis, dari kecil keluarga saya itu Buddhis, semuanya Buddhis, tidak ada yang bukan Buddhis. Dan dalam kursus ini saya harus mendengar tentang agama lain itu menjadi satu pemahaman baru bagi saya gitu. Jadi bahkan kalau kita mengerjakan yang ada di apa LMS-nya atau apa itu ada bahasa-bahasa Arab yang saya harus lihat, saya pelajari juga walaupun saya tidak tahu bagaimana bacanya, bunyinya itu menurut saya sangat challenging juga begitu. Tetapi dari sini walaupun sebenarnya keluarga saya itu cukup apa ya cukup fanatik istilahnya agama Buddha yang fanatik karena memang di keluarga kami ada larangan untuk pindah agama. Tetapi menjadi guru agama Buddha terlebih lagi mengikuti kursus tersebut membuat pikiran saya terbuka bahwa saya perlu mengenal ajaran-ajaran lain yang bahwasannya tujuannya itu bukan untuk saya pindah agama juga, tetapi lebih ke saya memahami bahwasannya di agama-agama lain juga mengajarkan satu hal yang nilai-nilainya itu ada di dalam agama Buddha. Itu sih yang paling menarik menurut saya. Ya, karena keluarga saya cukup fanatik, jadi saya juga cenderung ikut fanatik, ya begitu. Tetapi dengan yang awal-awal ya, saya merasa bahwa saya tidak perlu mengenal ajaran berasal dari agama lain, saya tidak perlu memahami bagaimana cara pikir orang-orang di agama lain, begitu. Tetapi setelah mengikuti kursus ini, saya melihat, oh ternyata memang betul ada persamaan di antara Buddhis dan di agama-agama lain. Sejauh ini yang saya lihat itu hanya perbedaannya. Dibunuh tidak di agama Buddha itu tidak boleh membunuh sama sekali begitu. Tetapi kalau di agama lain mungkin dengan syarat-syarat tertentu masih diperbolehkan. Nah, saya melihat perbedaan-perbedaan yang mencolok begitu. Tetapi persamaan-persamaannya itu saya tidak terlalu melihat. Setelah mengikuti pelatihan ini, akhirnya saya sedikit merasa terbuka bahwa saya perlu juga untuk mengenal ajaran-ajaran itu. Karena sekali lagi nilai-nilai yang terdapat di setiap ajaran itu ada juga persamaannya dengan agama Buddha. Jadi kalau saya mengajar di SMA dan pembahasan ini tuh baru banget masuk di bab yang kemarin, saya juga akhirnya menyadari bahwasannya, oh ternyata memang keberagaman ini juga diajarkan di dalam buku-buku belajar kita, begitu loh. Jadi sekaligus apa yang saya dapatkan dari pengalaman dengan apa yang tertulis di buku itu menjadi satu combo yang sangat bagus untuk bahan mengajar saya kepada anak-anak, begitu. Jadi tentang di anak-anak SMA benar baru di minggu kemarin mereka itu melakukan presentasi, benar-benar mereka melakukan presentasi dan pembahasannya itu adalah tentang bagaimana ritual di agama Islam, bagaimana ritual di agama Kristen, Katolik, Hindu dan Konghucu. Dan itu menjadi satu kelas diskusi yang sangat menarik juga, walaupun mereka tidak bisa menjawab secara akurat begitu ya bagaimana ritual di agama-agama lain, tetapi mereka sudah bisa memberikan sudut pandang yang bagus tentang perbedaan keberagaman dan ritual dari masing-masing agama. Mari Bapak Ibu dan kawan-kawan semua ikuti program LKLB yang diselenggarakan oleh Institut Leimena karena dari situ kita bisa belajar tentang memahami keberagaman untuk kita ambil sisi positifnya dan saya sendiri telah membuktikan bahwa dengan kursus tersebut saya bisa lebih membuka pikiran saya untuk menerima perbedaan agama tetapi tetap tidak mengurangi keyakinan saya terhadap agama Buddha. Terima kasih.